Jumpa lagi dalam Perteduhan Jiwa. Saudaraku, kapan dan dimanapun berada, mari kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur, dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 34 ayat 1-4. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Meski sudah menjadi seorang dokter dan ditempatkan di sebuah rumah sakit besar yang terkenal, tidak serta-merta membuat Pak Tanto menjadi orang yang diperhitungkan. Spesialisasi yang digelutinya dianggap sebagai spesialisasi yang tidak mentereng. Tidak jarang, Pak Tanto mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari para seniornya. Akan tetapi, semua itu dijalaninya dengan tabah. Satu prinsip yang selalu dipegang adalah Gusti Ora Sare, atau Tuhan tidak tidur. Tidak pernah wajahnya menunjukkan sungut-sungut atau keluhan. Wajahnya justru selalu memancarkan senyuman yang menyejukkan. Bahkan dari mulutnya selalu meluncur lagu-lagu rohani yang meneduhkan hati, baik bagi para pasien maupun rekan sejawat. Tuhan menganugerahkan tangan dingin kepada Pak Tanto, sehingga banyak pasien yang terasa nyaman dan yakin ketika dirawat olehnya. Sebagai seorang dokter, Pak Tanto selalu ingin mengembangkan ilmu kedokteran sesuai dengan bidangnya. Hanya saja, langkah-langkah out of the box yang dipakainya seringkali membuat para pimpinan tidak setuju. Bahkan, Pak Tanto sering dipanggil oleh pimpinan untuk dimarahi terkait dengan pengembangan ilmu tersebut. Hingga pada akhirnya, Pak Tanto menemukan terobosan yang dapat menolong banyak orang. Hingga kini, penemuan itu sudah diakui dan dipakai di banyak negara. Dari bukan siapa-siapa, menjadi seseorang yang dicari dan diperhitungkan. Demikianlah gambaran tentang Pak Tanto. Pak Tanto mengakui bahwa semua pencapaian itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan Yesus. Dengan semua pencapaian yang telah diraihnya, tidak membuat tantangan dan hambatan semakin berkurang. Pak Tanto sangat meyakini bahwa bila Tuhan sudah menuntun hingga sejauh ini, maka Tuhan akan memampukannya untuk melanjutkan melangkah. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kami berlaku tidak sabar dalam mengikuti proses yang ada. Bahkan ketika kami menghadapi persoalan dan tantangan, tidak jarang
kami pun mengeluh. Akan tetapi pada satu titik, kami merasakan teguran-Mu melalui kisah Raja Daud saat di depan Abimelekh. Kami belajar bahwa tidak akan ada keberhasilan tanpa melalui proses jatuh bangun. Kami bersyukur karena telah melalui berbagai pengalaman yang sudah membentuk diri kami seperti sekarang ini. Bahkan badai pandemi selama hampir 3 tahun ini, kami yakini sebagai sebuah pelajaran berarti tentang berserah dan berharap kepadamu, ya Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran, sakit penyakit, persoalan pekerjaan, studi, keluarga, semuanya silih berganti datang di dalam kehidupan kami. Dalam keadaan seperti itu, kami sungguh menghayati kehadiran-Mu yang meneguhkan. Ketika kami memandang kepada jalinan rancangan yang telah Engkau berikan, maka hati kami rindu untuk senantiasa memuji kebesaran nama-Mu. Karena Engkau, maka jiwa kami bermegah. Sungguh, ya Tuhan, hanya orang-orang yang rendah hatilah yang akan dapat mendengar suara-Mu dan merasakan kehadiran-Mu. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Bila kaki kami telah menjejak di waktu ini, tentu ada maksud baik-Mu yang hendak Engkau nyatakan kepada kami, ya Tuhan. Udara segar yang melingkupi kami menjadi sebuah kepastian bagi kami akan penyertaan dan pertolongan-Mu. Kami sadar bahwa semakin jauh kaki kami melangkah, maka semakin besar pula tantangan yang akan kami hadapi. Namun, kami tidak gentar, sebab Engkau adalah penjaga dan penuntun langkah kami. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Amin.